Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksi 3 akan menjelaskan hasil dari proyek sekali kami yang berjudul Sistem Otomasi Produk Es Krim yang terintegrasi akan proses packing, racking, dan pengolahan limbah berbasis multi-PLC dan aktualisasi. Perkenalkan, ini kelompok kami yang pertama, saya sendiri Melisa Kesurupan. Saya Mesia Rusia. Saya Danar Mahandi. Dan saya namanya. Jadi di sini yang pertama itu adalah belakang. Itu judulnya 4 tantangan utama industri manufaktur es krim. Yang pertama itu ada elaborasi formulasi atau pitching, di mana pengukuran bahan manual rawan berdasar fluktuasi kualitas dan pemborosan bahan baku. Lalu yang kedua lanjut ada bottleneck dan higienitas pengemasan atau packing, di mana lini pengemasan manual lambat memicu penumpukan barang atau bottleneck dan rawan kontaminasi. Dan yang ketiga itu ada risk of human error manageable stock atau RECI, yang dimana penetapan varian rasa secara manual di area penyimpanan beresiko salah tepat atau misplacement dan stok kacau. Dan yang keempat, isu lingkungan limbah cair atau WLTP, yang dimana air sisa pembilasan tangki mengandung pencemaran organik yang merusak lingkungan jika langsung dibuang. Oke, lanjut di sini ada tujuan dan solusi. Yang pertama itu ada presisi batching bahan, menggunakan PLC sistem fungsinya otomatisasi dosing dan kontrol volume 8 tangki bahan baku es krim secara akurat. Lalu yang kedua, otomasi packing dan higienis menggunakan PLC Mitsubishi. Itu fungsinya penghitungan otomatis 10 pieces per kardus dan pemindahan presisi via arm robot 1. Dan yang ketiga, smart tracking dan sorting ASKS menggunakan PLC Omron, yang berfungsi pemilihan varian rasa dan penataan otomatis secara gudang ASKS via arm robot 2. Dan yang keempat, eco-friendly WLTP system menggunakan PLC Schneider, yang fungsinya pengolahan limbah cair, aerasi CO2 dan netralisasi pH sebelum dibuang aman ke sungai dan ke sawah. Oke, selanjutnya di sini ada slide bagian aspek mesin juga ada. Di sini ada server, pressure bronze, pressure Schneider, pressure Siemens, pressure Mitsubishi dan kombinasi. Jadi di December ada AVK dan juga OCMC. AVK itu sebagai bagian kita untuk monitoring dan kontrol ini server. Lalu OCMC ini berfungsi untuk membaca atau menerjemahkan input atau output dari versi ini via dari komunikasi Ethernet agar bisa dibaca oleh AVK. Dan sini ada versi Omron, Schneider, Siemens dan Mitsubishi. Mereka sebagai controller, di mana mereka membaca field atau sensor ataupun indikator-indikator yang berada di versi mereka. Berikut adalah perangkat lunak yang kami gunakan. Pertama itu Change Programmer untuk PLC Omron. Kemudian di sini ada AVK sendiri untuk sistem SCADA-nya. Dan di sini ada 3 portal Siemens untuk PLC Siemens. Kemudian ada GXWorks 2 untuk PLC Mitsubishi. Dan ada Schneider Electric untuk PLC Schneider. Selanjutnya, berikut adalah blok diagram di mana sistem login ini diawali dari AVK sendiri. Kemudian lanjut ke tiap portal Siemens di mana pembuatan es krim ini berada pada PLC Siemens. Kemudian di sini ada sistem packing berada pada PLC Mitsubishi. Dan nanti dari dua ini lanjut ke sistem racking di mana sistem racking ini berada pada PLC Omron. Nah, setelah itu ada komunikasi juga dari tiap portal Siemens dan Schneider Electric untuk pengolahan limbah seperti itu. Oke, ini ada user yang kita buat untuk mendapatkan login. Jadi kita harus input username dan juga password dalam tombol login. Nah, kalau misalnya kita salah input username atau password, maka page ini yang akan muncul atau page scroll. Nah, kalau misalnya benar, maka kita akan langsung ke bagian page. Nah, ini bagian page awal atau pengisian es krim. Jadi ada tombol-tombol, terus juga ada tangki-tangki, papan segala macam. Terus selanjutnya, ketika kita mencet tombol next, di sini akan beralih ke bagian desain packing, bagian insert. Ini ada amrobos, ini segala macam tampilan-tampilannya. Dan di sini bagian packing. Jadi ketika kita selesai bagian packing, dia akan langsung menuju ke sistem packing di sini. Kita menggunakan amrobos di sini. Dan selanjutnya di sini ada pengolahan limbah. Jadi pengolahan limbah itu yang sudah jelas di blok diagram itu antara Siemens dan Schneider. Di sini ada pH, air, stabilitas segala macam. Ini ada sungai, seperti tank. Nah, baik, di sini adalah proses yang kita butuh untuk polisi bersama. Jadi di sini ketika kita mencet type, di sini akan langsung memakai instalasi sistem. Jadi kita input username dan password yang ada di desain awal tadi. Jadi kita mencet tombol login. Nah, di sini akan ada validasi username dan password atau bukan. Nah, username dan password ini kita sudah ditentukan sebelum di industri. Kalau misalnya salah, jangan lupa page ulang tadi. Nah, kita harus mencet tombol login again, lalu kita menginput username dan password tadi atau ulang. Dan kalau misalnya dia benar, dia akan langsung mengset ada itu barusan harus satu. Kalau dia langsung buka page bagian membuat industri, lalu akan lanjut ke bagian. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari PLC Siemens. Di sini ada 2 tipe flowchart, yaitu Siemens to Mitsu dan Siemens to Schneider. Pertama-tama saya akan menjelaskan Siemens to Mitsu terlebih dahulu. Step awal kita akan memencet tekan PP field, terus mengisi tank bahan baku. Kita lihat decisionnya, apakah tank sudah terisi semua. Jika tidak, kita tekan PP field lagi, dan jika iya, akan tahap selanjutnya. Apabila PP field tank es krim ditekan, susu akan berkurang 50 dan vapor akan berkurang 50. Selanjutnya akan mengisi tank es krim terpilih. Kita lihat decisionnya, apakah tank es krim sudah terisi semua. Jika tidak, kita akan tekan PP fill tank es krim lagi. Jika iya, kita akan pilih PP pengisian. Apabila PP pengisian sudah ditekan, otomatis tank es krim akan berkurang 10. Dan kita lihat decisionnya, apakah wadah kosong sudah hilang. Jika tidak, kita
tekan PB pengisian lagi. Jika iya, tekan PB finish. Nah, apabila PB finish ditekan, wadah kosong muncul kembali dan kita lihat apakah wadah terisi sudah muncul. Jika tidak, kita tekan PB finish lagi. Jika iya, kita tekan PB to Mitsu. Nah, apabila PB to Mitsu ditekan, mengirim perintah ke Mitsubishi dan step selanjutnya akan dilanjutkan oleh PLC Mitsubishi. Dan yang kedua itu ada Siemens to Schneider. Kita lihat dulu di sesinya apakah tank SKM sudah kosong. Jika tidak, kita melanjutkan lagi proses sebelumnya ke Siemens to Mitsu. Jika iya, PB drain akan ditekan. Apabila PB drain ditekan, dia akan mengisi tank es krim dengan air. Nah, di sisinya apakah semua tank sudah penuh? Jika tidak, kita pencet PB drain lagi. Jika iya, tekan PB pembersihan. Selanjutnya akan mengirim perintah ke Schneider. Terus akan menunggu sinyal selesai dari Schneider. Nah, kita lihat di sisinya kita akan menerima atau tidak. Jika tidak, kita harus menunggu lagi proses dari Schneider. Jika iya, kita lanjut, kita sudah selesai. Oke, berikut adalah flowchart dari sistem di Mitsubishi, di mana di sini kita mulai pada start, kemudian nanti PB wadah itu ditekan, maka conveyor wadah akan on. Nah, di sini ada sensor ultrasonic di mana apabila dia nilainya 1, maka dia akan lanjut, dan apabila dia tidak, conveyor wadah akan terus on sampai nanti sensor ultrasonicnya itu mendeteksi adanya nilai 1. Nah, apabila sensor ultrasonik ini sudah mendeteksi adanya radar, maka nanti conveyor wadah akan off. Nah, setelah itu ada timer 2 detik, dan nanti setelah timer itu silinder akan turun. Nah, setelah itu saat silinder turun, sensor silinder bawah akan terdeteksi. Apabila sensor silinder bawah tidak terdeteksi, maka silinder akan terus turun. Nah, tapi apabila sensor silinder bawah itu terdeteksi, maka timer 2 detik akan menyala lagi. Kemudian setelah timer 2 detik menyala lagi, silinder akan naik. Nah, setelah silinder naik, dia akan menyentuh sensor silinder atas. Nah, apabila dia belum menyentuh sensor silinder atas, silinder akan terus naik sampai sensornya itu terdeteksi. Nah, setelah sensor silinder atas ini terdeteksi, maka conveyor wadah itu akan kembali on atau berjalan. Nah, saat conveyor wadah ini akan berjalan, dia setelah itu akan mendeteksi sensor finish, di mana sensor ujung conveyor wadah. Nah, apabila dia tidak mendeteksi sensornya, maka conveyor wadah akan terus on sampai nanti sensor finish ini mendeteksi adanya barang. Nah, apabila sudah mendeteksi, maka conveyor wadahnya akan off berbarengan dengan robot unpick-nya itu on. Nah, setelah robot unpick-nya on, di sini sensornya itu juga terdeteksi sensor sebelah kanan. Apabila dia tidak terdeteksi, maka robot unpick-nya itu akan terus on gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah terdeteksi, ini lanjut robot arm place-nya. Jadi prosesnya itu pick and place. Nah, di sini robot arm place-nya on, dia menyentuh sensor kiri atau sensor left. Nah, jika dia belum menyentuh sensor kiri, maka robot arm place-nya itu akan terus on. Nah, terus di sini setelah sensor left yang mendeteksi adanya robot sudah ke kiri, maka dia akan mengcounting 1, di mana tadi dalam satu kardus itu ada 10 pieces es krim, dan di sini apabila countingannya belum 10, maka proses akan kembali ke sensor ultrasonik. Tapi apabila dia countingnya sudah 10, maka conveyor packing yang ada di bawah itu dia akan on. Dan lanjut, setelah conveyor packing on, di sini ada sensor wrap, di mana apabila sensor wrap ini belum terdeteksi, maka conveyor packing akan terus on sampai nanti sensor wrap ini mendeteksi adanya barang. Ketika sensor wrap ini mendeteksi adanya barang, maka conveyor packing ini akan off. Setelah conveyor packing-nya off, itu ada timer 2 detik, kemudian motor wrapping nyala. Di sini timer 2 detik, motor wrapping nyala. Dan di sini kita lihat apakah proses wrapping itu sudah 100%. Apabila dia belum 100%, maka motor wrapping akan terus menyala sampai nanti wrapping itu 100%. Nah, jika sudah 100%, nanti motor wrapping akan off. Kemudian conveyor packing-nya akan on lagi atau berjalan lagi sampai nanti ke sensor finish, di mana sensor finish ini apabila dia belum terdeteksi, maka conveyor packing akan terus on sampai nanti ketemu ke sensor finish. Apabila sensor finish ini sudah 1, maka nanti conveyor packing off dan sistem selesai. Oke, jadi di sini ada flowchart on-off. Pertama kita jelaskan untuk pertama itu ada startnya itu menerima data dari PLC Mitsubishi. Setelah menerima data dari Mitsubishi, sensor aktif di conveyor itu membaca barang es krim. Nah, setelah membaca, dia mengirim datanya ke RGV. Lalu lanjut, jenis es krim yang terdeteksi itu dari akhir conveyor, misalkan coklat. Nah, jika coklat, dia akan mengaktifkan lampu 2 di rak 2, yaitu rak coklat. Lalu setelah lampu menyala, RGV maju, dinilai 0 sampai 5. Nah, setelah maju, sensor depan RGV terdeteksi, dia akan stop. Nah, setelah stop, RGV akan mengambil barang selama 5 detik. Setelah mengambil barang, sensor depan RGV terdeteksi kembali, lalu dia siap mundur. Nah, setelah siap mundur, RGV mundur ke arah rak barang dengan nilai potensio 10. Setelah mundur, dia sensor belakang RGV terdeteksi kembali sampai di rak, lalu stop. Lalu setelah stop, dia akan meletakkan barang di rak 2, yaitu rak coklat. Setelah meletakkan barang, lampu rak 2 mati dan siap ngecounting rak 2. Nah, setelah siap ngecounting rak 2, PB2 PLC ditekan untuk ngecounting coklat. Nah, setelah counting coklat, counting selesai semua rak. Jika tidak, dia akan kembali ke siklus sensor di akhir conveyor. Jika iya, dia akan mereset semua data dan counter mematikan semua lampu rak dan posisi RGV kembali ke posisi on. Lalu lanjut ke kembali sequence awal kembali. Lalu finish. Ya baik, selanjutnya ini adalah proses dari Schneider. Kita di sini Schneider memulai ketika sinyal PLC dari si menembak aktif atau tombol yang masuk ke aktif. Kalau bisa tidak, dia kembali lagi ke RF atau kembali ke PLC untuk menunggu PB ditekan. Nah, kalau saja, kalau kita di sini menekan tombol start, secara on itu dari 0 1 atau di hardware dari PLC sendiri. Kita tekan.
dia akan membuka valve dari drainasi dan tangki es krim yang ada di balik Siemens, juga akan membuka valve untuk masuk ke tangki limbah yang ada di balik Schneider. Nah setelah itu pengurusan tangki es krim lalu juga pengisian dari tangki limbah. Nah kalau misalnya tangki limbah itu sudah 300, maka dia akan menutup, kalau misalnya tidak, dia akan berada ke atas untuk melakukan pengisian tangki limbah sampai 300. Nah setelahnya, dia akan menutup valve di tangki es krim atau bagian itu, bagian yang pengisian. Dan sini akan membuka oksigen door atau pengisian oksigen ke dalam tangki limbah. Nah setelah itu kita harus manual untuk menyalakan analog input dari potensio yang ada di PLC Schneider. Yang mana kalau misalnya dia kurang dari 5, dia tetap mengaktifkan oksigen lower yang ada di AVK. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari 5, dia akan langsung dosing pump dari pH stabilizer. Dia ada tangki pump pH stabilizer, di mana dia itu menambah 5 unit ke dalam tangki limbah sehingga tangki limbah menjadi 300. Nah setelah itu kita akan adanya pendiaman di dalam tangki limbah tersebut setelah diberi oksigen dan juga pH. Nah, timer aktif atau kompresi mendukung nilai pH air naik dari 4,5 menjadi 7,1. Setelah itu, ketika pH yang sudah 7,1 dan timer sudah selesai atau masa pendiaman sudah selesai, maka dia langsung membuka valve untuk membuka pH ke sungai. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan berada untuk tetap menunggu sampai pH itu 7,1. Nah setelah itu, ketika dia membuang ke sungai, siang decision, kalau misalnya level tangki limbah itu 0, maka dia tetap membuka sampai airnya habis. Nah kalau misalnya dia sudah 0, dia akan langsung menutup valve pembuangan yang ke sungai. Dan sini kita harus melihat lagi yang untuk pH potensinya kembali ke valve. Baru dia akan membuka valve air dari PLC Siemens untuk mengisi tangki limbah untuk proses pembilasan. Nah kalau misalnya level tangki limbahnya sudah 300, maka dia akan langsung menutup valve dari pembilasan saja. Kita akan mengisi sampai level tangki 300. 300, dia akan menutup lalu membuka valve pembuangan kedua untuk ke speed tank. Nah, di sini kalau misalnya level tangki limbahnya 0, kita akan menekan tombol lain. Tapi kalau misalnya dia tetap akan membuka valve pembuangan 2 sampai level tangki 0. Nah, kalau misalnya 0, kita menekan tombol R. Kemana? Ini itu adalah mengirimkan sinyal proses setelah selesai kembali kepada PLC. Yang mana PLC Siemens itu ada button yang mana dia itu menerima sinyalan dari PLC Schneider. Ketika kita mencet selesai, nah maka sistem akan mereset atau menutup dari awal. Oke, berikut adalah kelebihan dari sistem kami, di mana yang poin pertama adalah multi vendor tanpa batas, yaitu mengintegrasikan 4 merek PLC utama industri, yaitu Siemens, Mitsubishi, Omron, dan Schneider secara harmonis dalam satu jaringan terpusat via AVK dan OCMC. Kemudian pada poin kedua, otomasi end-to-end terintegrasi, di mana menjangkau seluruh siklus manufaktur secara sekuensial dari hulu ke hilir menggunakan security login, batching, unrobot packing, tracking, ISRS, dan WWTP. Dan ketiga adalah presisi dan juga efisiensi. Kita melakukan robot untuk juga kita menghilangkan adanya resiko human error yang mana menjaga proses tentang struktur dan menjamin standar higienitas produk makanan. Yang keempat adalah standar industri hijau atau green industry, mana kita dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah cair atau WLTP terpadu dengan pemantauan pH real time dan aerasi bantuan oksigen otomatis untuk naik ke 2 kali. Berikut merupakan halaman login yang ada pada AVK kami. Pertama-tama input username dan password. Setelah diklik login, maka tampilan pertama yaitu tampilan proses pengolahan es krim. Oke, pertama kita pencet PB fill pada PLC Siemens. Nanti dia akan mengisi seluruh tangki, yaitu tangki susu, coklat, stroberi, vanila, dan air. Kemudian apabila semua tangki sudah penuh, lanjut memencet PB fill es coklat untuk mengisi tangki es krim coklat. Kemudian PB fill es strawberry untuk mengisi tangki es krim strawberry. Dan PB fill vanilla untuk mengisi tangki es krim vanilla. Yang di sini berkurang antara susu dan flavornya yang sudah masuk ke tangki. Nah, kemudian jika tangki tersebut sudah penuh, pencet PB coklat. Di sini kita contohkan PB coklat untuk mengisi es krim coklat ke wadah. Setelah ini akan muncul tampilan wadah pengisian. Kemudian selanjutnya yaitu memencet PB to Mitsu untuk melanjutkan proses yang ada pada Mitsubishi. Selanjutnya kita pencet PB wadah pada PLC Mitsu, kemudian konveyor wadah akan on. Selanjutnya di sini sensor ultrasonik akan mendeteksi adanya barang dan konveyor wadah akan off. Kemudian silinder akan turun menutup wadah dan terkena sensor silinder bawah. 2 detik kemudian silinder akan naik menyentuh sensor silinder atas dan konveyor akan on kembali. Kemudian konveyor on hingga menyentuh sensor ujung dan robot arm pick itu on menyentuh sensor RS right
Dan robot arm place on juga menyentuh sensor RS left. Kemudian di sini sudah terdapat tampilan countingan pada kardus. Kita langsung setting ke 9 pieces. Nah, siklus ini berulang dari sensor ultrasonik, kemudian silinder turun, dan nanti konveyor berjalan menyentuh sensor ujung, kemudian robot arm pick akan menyala. Setelah RS left tersentuh, di sini sudah terdapat kontingennya 10 dan konveyor kardus berjalan. Kemudian di sini sensor wrap akan terdeteksi adanya kardus. 2 detik kemudian motor wrap akan menyala. Nah, di sini ada 2 state, yaitu high speed dan low speed. Saya menggunakan potensio untuk proses wrapping 0 sampai 100. Di sini 0 sampai 50 itu high speed dan 50 sampai 100 itu low speed. Dan di sini ada tegangannya. Jadi apabila high speed dia mengeluarkan tegangan 8 volt dan jika low speed dia mengeluarkan tegangan 4 volt. Dan apabila proses wrap ini sudah 100%, maka konveyor kardus akan on kembali hingga menyentuh sensor finish dan konveyor mati dan siklus mulai dari awal. Baik, setelah mendapat sinyal dari PLC Mitsubishi, kita menekan PB2 pada Aveva dan lampu indikator pada rak coklat akan menyala. Setelah itu, putar potensio 0 sampai 5, maka RGV akan maju ke arah barang. Lalu sensor depan RGV akan terdeteksi dan RGV berhenti. Di sini RGV akan mengambil barang selama 5 detik. Setelah ambil barang, RGV akan mundur menggunakan potensio di nilai 5 sampai 10. Kemudian RGV akan mendekati rak barang dan sensor belakang RGV terdeteksi. Kemudian RGV akan berhenti. Di sini RGV akan menaruh barang pada rak selama 3 detik. Proses pembersihan, apabila tangki es krim sudah kosong, nyalakan switch untuk proses drain dan mencet PB drain di PLC Siemens, maka ketiga tank akan diisi air. Di sini airnya berkurang. Jika sudah penuh, pencet PB pembersihan untuk melanjutkan ke PLC Schneider. Setelah mendapat sinyal, kita tekan tombol start. Dia akan mengaktifkan valve drain dan valve fill tangki limbah. Setelah tangki limbah sampai 300, air isi oksigen selama 3 detik. Setelah itu, putar potensio untuk pemberian pH stabilizer. Setelah itu, proses pendiaman agar mikroorganisme baik hidup dan kadar pH menjadi normal sampai di atas 7. Di sini ada 3 state. Jadi tadi apabila lampu merah berarti dia masih belum aman, lampu kuning dia masih proses, dan ketika dia sudah mencapai 7, maka itu sudah dikatakan aman. Apabila sudah aman, maka valve drain tangki limbah dan valve sungai menyala sampai tangki limbah menjadi 0. Setelah itu, valve drain tangki air dibuka kembali dan akan mengisi tangki limbah sampai 305 untuk proses pembilasan. Kemudian, valve drain limbah terbuka dan valve septic tank terbuka, lalu air keluar ke septic tank untuk diserap sampai tangki limbah 0. Setelah itu, tekan tombol N untuk mengirim sinyal ke Siemens bahwa proses selesai. Oke, sini adalah analysis proven dari proyek kita yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah integrasi dengan database untuk penyimpanan hasil, karena kita belum ada database, jadi kita belum tahu stok atau pack yang lagi di gudang kita. Yang kedua adalah closed loop data saving atau daur ulang air data. Karena kita saat ini kita masih membuang air ke sungai atau ke kita, yang mana mungkin dari sebelumnya kita bisa mendaur ulang air tersebut untuk bisa kita gunakan lagi untuk proses produksi. Oke, yang terakhir adalah penggunaan
otomasi untuk pendistribusian. Tadi itu kan otomasinya itu hanya berhenti sampai racking. Mungkin nextnya ini akan kami tambahkan otomasi sampai ke delivery atau ke pengiriman. Seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari